Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada. Kita akan dengar-dengaran firman Tuhan pada pagi hari ini, dan sebelumnya, mari Bapak Ibu kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, selamat pagi, terima kasih untuk kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami, selalu baru setiap hari. Pagi hari ini kami mau dengar-dengaran firman-Mu Tuhan, datanglah Engkau di tengah-tengah kami, beracarlah Engkau seluas-luasnya dalam hati kami Tuhan. Agar apa yang kami lakukan, agar kami ucapkan dan apa kami pikirkan Tuhan, seturut dan sekehendak Tuhan. Kami juga berdoa buat seluruh pemirsa yang mengalami kelemahan tubuh karena sakit penyakit, Tuhan yang mau menyembuhkan dan menjamahnya ya Tuhan. Memberikan kesabaran. Dalam pergumulan kehidupan, biarlah Tuhan yang memberikan jawaban melalui firman-Mu, melalui Roh-Mu ya Tuhan ke dalam hati kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Tuhan bekerja dengan apa yang ada. Tuhan bekerja dengan apa yang ada. Itu judul dari renungan kita, dan sebagai landasan firman Tuhan diambil dari Matius 14 ayat 13-21. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecah roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikan bagian-bagiannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Seringkali orang mencari pembenaran. Mengapa hidupnya terus susah? Segudang alasan dikemukakan, pendidikan yang tidak tinggi, modal usaha yang tidak banyak, dukungan keluarga yang nihil, dan lain-lain. Padahal rencana Tuhan bagi kita adalah menjadi yang terbaik di segala bidang kehidupan yang kita jalani. Menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Ulangan 28 ayat 13. Jadi jangan lekas menyerah dengan segala keterbatasan kita. Jangan lekas menyerah dengan segala keterbatasan kita. Bersama Dia, bersama Tuhan, sekecil apapun talenta yang kita miliki, Tuhan sanggup menggandakannya menjadi sebuah kekuatan yang hebat. Kita bisa lihat pada waktu Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak, di dalam Matius 14 tadi. Tuhan Yesus tidak menyuruh murid-muridnya untuk pergi membeli bahan makanan buat 5.000 orang jumlahnya yang membutuhkan. Ia hanya bertanya apa yang ada pada mereka. Apa yang ada padamu? Yang ada pada mereka 5 roti dan 2 ikan saja. Dan itu cukup buat Tuhan untuk memberikan berkat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan berkecil hati bila ternyata yang ada pada kita saat ini, modal yang ada pada kita, tidak lebih dari sebuah hati yang percaya, lutut yang tekun menaikkan doa, serta semangat kerja yang tinggi. Faktanya bahwa kita hanyalah orang sederhana. Kita hanyalah orang yang terbatas. Tetapi itu tidak mengurangi kehebatan kuasa Tuhan. Justru dalam kondisi demikian kita akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan dengan ajaib.
Dengan keterbatasan kita, sering Tuhan menyatakan kuasanya. Di dalam 2 Korintus 12 ayat 9 dikatakan, firman Tuhan, 1 Korintus 12 ayat 9, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab dalam kelemahanlah kasih karuniaku sempurna. Pada waktu kita lemah, disitulah betul-betul kita surrender, menyerahkan diri kepada Tuhan, dan disitulah terjadi mujizat itu. Dan itu sering kita alami, bukan dalam hidup ini, juga saya alami. Pada waktu kita udah terpuruk, tidak bisa apa-apa lagi, dan menyatakan, oh Lord, hanya ke dalam tangan-Mu kuserahkan hidup. Disitulah kuasa Tuhan terjadi. Itu kesaksian yang boleh kita alami dalam hidup ini. Mujizat adalah situasi di mana terdapat sebuah kebutuhan. Ada orang yang menyadari bagian yang harus dikerjakan, dan Tuhan kemudian melakukan keajaibannya. Tanpa Tuhan kita tidak akan mampu. Tanpa kita Tuhan tidak mau. Ya, jadi artinya kita harus berusaha dulu. Ya. Tuhan mau lihat kesungguhan hati kita. Maka mujizat Tuhan pasti akan terjadi. Mujizat Yesus memberi makan 5.000 orang karena ada sebuah kebutuhan di mana orang banyak belum makan sejak siang sehingga malam. Sejak itu Tuhan Yesus sebenarnya bisa saja langsung mengadakan mujizat tanpa harus bertanya kepada murid-muridnya. Namun Yesus ingin melihat seberapa besar iman murid-muridnya. Yesus melihat bahwa murid-muridnya pun percaya waktu dia membagi roti-roti dan ikan yang 2 ekor itu dan roti yang 5 itu kepada murid-muridnya, dan murid-muridnya menyalurkannya dengan kepercayaan bahwa itu dapat memberi makan 5.000 orang. Kita belajar 4 hal. Pertama, penuhi undangan untuk datang kepada Tuhan. Lakukan. Mengucap syukur atas segala keadaan yang kita alami. Terimalah kebenaran yang Tuhan berikan kepada kita dan percaya dan berani melangkah. Mujizat belum terjadi saat Tuhan Yesus membagi roti dan ikan kepada murid-murid. Ingat itu. Pada waktu Yesus berdoa dan menghadap ke langit, kemudian dia memecah roti itu masih tetap 5 roti dan 2 ikan. Tetapi mujizat itu terjadi pada waktu di tangan murid-muridnya membagikannya kepada 5.000 orang itu. Disitulah terjadi mujizat. Tidak kunjung habis roti itu, bahkan ada sisa 12 bakul penuh. Jika para murid tidak percaya dan takut melangkah, maka mujizat tidak akan terjadi. Jadi jangan tunggu sampai Anda memiliki karunia yang hebat, tapi mulailah melangkah dengan apa yang ada pada Anda. Tuhan pasti akan bekerja, menyatakan kuasanya. Percayalah itu, karena saya pun mengalaminya. Aku mengucap syukur Tuhan dengan apa yang Engkau berikan kepadaku. Bantu aku untuk percaya bahwa Engkau sanggup bekerja melalui aku dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Talenta kecil di tangan Tuhan yang dahsyat akan menghasilkan sesuatu yang besar. So jangan pernah putus asa, jangan pernah merasa bahwa kita hidupnya susah terus. Percayalah, yakin kita berusaha semaksimal, maka Tuhan akan mengambil bagiannya untukmu. Selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.